Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Prosedur dalam konteks kita persidangan dia diabaikan karena hak hukum dia tidak diperhatikan, hak hukum dia diabaikan sendiri, maka logika hukumnya kami ini harus dikatakan menang. Jadi Joko Widodo ini bukan satu kali ini kita buka, sudah 3 kali tentang pidatannya itu yang mulia. Tidak ada kejelasan juga. Sampai beliau yang siapa akan tetap kami gugat yang mulia. Joko Widodo yang diduga memalsukan ijazahnya ini dipakai sebagai untuk jadi presiden. Jadi yang mulia sedang menjalankan politik keadilan yang menyenangkan penguasa. Faktanya hari ini Jokowi memang bersama kuasa. Semua produk yang dia lakukan itu cacat hukum. Kalau kamu berlaku tidak adil, kamu zolim. Neraka. Siapin neraka saja. Saya Yasin Muhammad, driver online Depok. Jadi untuk dapat satu Joko Widodo ini sudah melakukan dan sudah sampai pada ini ada surat dari universitas. Jadi itu artinya untuk sampai hari ini penggugat sudah wawancara yang pertama tidak datang, maka kita tunggu lagi. Ya, Tidak begitu. Secara ilmu hukum, sebagaimana kita semua mengetahui, yang mulia sudah patut memanggil dalam arti mengundang. Ingat saya sudah 2 kali. Pertama bulan itu bulan Agung, dan mulia mengatakan agung dalam 3 hari. Kemudian masuk 2 minggu lalu pertemuan kembali Joko Widodo dan perlu waktu 2 minggu karena mekanisme surat paling cepat 9 hari. Nah, sekarang yang ketiga Joko Widodo tidak hadir, maka konsep hukumnya harus menjadi catatan penting bahwa Jokowi telah menghilangkan hak hukumnya sendiri. Jadi hak hukum dia gugurkan sendiri. Dan lebih parah dari itu, Jokowi itu kan saya gugat tepat secara pribadi yang sekarang sebagai presiden. Dia punya sumpah jabatan, sudah 2 kali sumpahnya berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar 45, berjanji bersumpah di bawah Al-Quran demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Nah, hari ini peristiwa hukum dan diatur dalam Undang-Undang HIR pasal 123 ayat 3. Ya. Diatur juga dalam pasal 27 ayat 1, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Jadi nggak ada urusannya dengan presiden sebenarnya. Maka fakta hukumnya hari ini Jokowi tidak hadir.
oleh karena itu prosedur dalam konteks kita persidangan dia diabaikan karena dia mengabaikan dirinya sendiri, bukan kita. Kita sangat menghormati, kita menunggu prinsipal kami dan semuanya rakyat ini menunggu, Pak. Sudah jangan cukup lama kita sidang ini. Kalau hitungan tahun dari tahun 2003 kan, sekarang udah 2004. Nah, sekarang pertanyaan serius ini, Pak. Apa kebijakan hakim, rasa keadilan hakim terhadap satu peristiwa yang sudah berulang-ulang dilakukan oleh Jokowi tidak mengindahkan pengadilan negeri, padahal memanggilnya tadi sudah resmi. Dalam teori teras politika, Jokowi eksekutif, DPR itu legislatif. Nah, bapak-bapak ini yudikatif dalam koordinasi Mahkamah Agung. Itu status hukumnya setara, Pak. Check and balance begitu. Pembagian kekuasaannya demikian. Tapi pihak yudikatif lewat bapak mengundang diabaikan oleh eksekutif. Ini harusnya diminta pertanggungjawaban sebagai presiden. Nah, oleh karena itu kami masih tetap santun sebagai rakyat untuk bertanya secara ilmu hukum apa kebijakan hakim secara profesional. Hakim ini profesional, bahkan ada kode etik hakim menurut Komisi Yudisial. Salah satu kode etik hakim adalah harus profesional, disiplin, jujur, benar, adil. Itu kode etik hakim. Maka sebagai kode etik hakim, tolong dijawab secara tegas hari ini. Dengan Joko Widodo telah menghilangkan hak hukumnya, telah menggugurkan hak hukumnya sendiri, apa putusan hakim? Kalau hakim mengambil keputusan kita tunda nanti minggu depan lagi, kan nggak masuk akal. Kan udah berkali-kali. Kalau nanti hakim juga tetap memutuskan yang nggak masuk akal, untuk apa pengadilan ini? Tanpa disadari yang mulia, ini semua adalah proses pengadilan rakyat. Rakyat melihat semua ketidakpatuhan Jokowi pada hukum. Apa karena lagi suasana kampanye, karena dia sudah bersikap mau berkampanye, mau memihak, padahal sebelumnya dia ngomong ASN, TNI, Polri, netral. Tapi dia sebagai panglima dari TNI, Polri, memihak, itu juga udah nggak benar, tapi semua diam. Nah sekarang otoritas ini hukum ada pada yang mulia. Yang mulia bisa ambil keputusan. Maka logika hukumnya, karena hak hukum dia tidak diperhatikan, hak hukumnya diabaikan sendiri, maka logika hukumnya kami ini harus dikatakan menang. Berkonsekuensi Jokowi harus mengabulkan segala tuntutan kami karena dia tidak membantah. Jadi itu yang benar profesional kalau hakim berkenan di dalam konteks memutuskan. Kami tidak bisa mengerti hakim. Tapi kami punya ilmu yang sama kita ini, bahwa hakim punya kode etik, harus profesional, harus jujur, harus benar, harus adil. Dalam itulah kita semua menyaksikan apakah yang mulia akan berlaku profesional, jujur, benar, dan adil. Nah bagi yang lain ini kan turunan saja. Kalau yang ini sudah terbukti dia mengabaikan hukumnya, dia tidak datang, dia dinyatakan kawan. Bukan kami yang itu. Orang semuanya kayak gue kan apa presiden. Nah itu lebih dan mungkin ada tambahan lagi biar lebih jelas dan tegas. Ini masalah panggilan aja ya, panggilan dulu ya. Iya panggilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ya, walaupun ini adalah masalah tentang panggilan saja,
Tapi saja ini udah panjang ini. Ya hampir 4 bulan hanya kita berbicara soal legal standing. Kami itu berharap begini yang mulia. Jika Yang Mulia pernah mengatakan bahwa Anda akan tegak lurus untuk netral, maka kata-kata itu menurut kami sudah tidak tepat. Yang benar itu adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, probabilitas, veritas, dan justisia. Ada kekhawatiran dalam diri kami, mohon maaf kalau saya boleh melenceng sedikit. Setiap kali Yang Mulia memberikan semacam kelonggaran kepada seseorang yang sangat istimewa, padahal dia adalah warga negara, yaitu Joko Widodo. Istimewanya itu setelah kita melihat bahwa dia adalah Presiden Republik Indonesia. Ya, padahal legislatif, yudikatif, eksekutif itu sendiri-sendiri yang mulia. Anda tidak ada hubungan horizontal ke beliau yang menunjukkan Anda harus langsung bertanggung jawab pada beliau. Justru kedudukan Anda itu adalah independen, setara, ya Anda juga primus inter pares di bidangnya, sehingga kami datang kemari itu dengan harapan tidak akan ada campur tangan lain, eksekutif maupun legislatif. Jadi ketika Yang Mulia ragu-ragu memutuskan, seperti orang yang tampil tidak tegar, tidak tegas, dan tidak berani, ya jangan salahkan kami kalau kami berpikir bahwa ini ada hubungan semacam komando di sini. Atau ditekan begitu, ya kan? Ya pasti Yang Mulia akan mengatakan, saya paham, Anda akan mengatakan tidak, kami tidak ada. Tapi itu kan simptom, gejala yang dilihat oleh kasat mata. Nah, oleh karena itu, mohon maaf Yang Mulia, di sini ada perkara 752 PDT G 2023 yang sedang disidangkan. Jokowi sangat paham dan malu sehingga menggunakan jasa seorang Otto Hasibuan yang notabene adalah ketua kami di Praksi. Ya, ini berarti oleh tidak main-main. Apakah ini dia memakai Otto Hasibuan? Dan itu Patra, orang yang menggugat KMH, mengatakan jangan coba-coba memakai uang negara. Ya, itu sama kami gaungkan dalam hal ini. Hari ini kami meminta dia membawa utusannya dengan surat kuasanya kalau dia nggak hadir, sama. Jangan gunakan uang negara, jangan menggunakan fasilitas negara, dan bangkitlah sendiri sebagai orang yang merdeka dan memperjuangkan kebenaran yang kami juga atas dia. Gitu. Jadi apa masalahnya gitu ya Mulia? Tadi sudah berbicara. Satu lagi yang Mulia. Kemarin sidang yang lalu, kami melihat ada gestur yang kurang pas dan benar. Kita ini seperti orang yang sedang kejar-kejaran untuk palu. Yang Mulia nampaknya, memang saya sampaikan, seperti ingin segera menutup palu supaya kami tidak lagi bisa berbicara. Mohon tidak boleh terjadi di sini yang Mulia. Ya, belum yang Mulia, belum. Kami ingin mengatakan bahwa jika terus-menerus tidak hadir seperti ini, lakukanlah suatu keputusan pendahuluan yang Mulia yang memberikan manfaat kepada kami orang yang menggugat. Kalau mereka ini dibayar, ya mereka adalah pembantu presiden. Kami independen bayar sendiri. Ya, tentu tidak perlu kita tahu kami dapat uang dari mana. Ada yang datang dari Bandung yang Mulia, ada yang dari Jogja. Bagaimana Anda melihat ini? Kebijaksanaan Anda tidak hanya sebagai dominus litis, tapi sebagai manusia Anda bagaimana? Demikian. Sudah panggilan sudah 1 menit yang Mulia. tadi itu mengenai pasal 1 menit yang Mulia. ya. Ya, menyambung dari apa yang diungkapkan oleh rekan-rekan kami ya. Minggu yang lalu pun, 2 minggu yang lalu. Jadi inilah 2 minggu yang lalu pun sudah kami sampaikan hal yang sama. Artinya kasus ini berulang yang mulia, di mana tergugat Jokowi Widodo itu pada ini tidak datang juga. Dalam hal ini seperti diungkapkan oleh rekan kami, tentu yang belum sudah bisa menyimpulkan, mengambil kesimpulan untuk memutuskan sesuatu. Dan ini juga diatur ya, dilindungi oleh pasal 125 ayat 1, juga pasal 149 FE ayat 1 yang mulia. Jadi sebenarnya kalau pada sidang ini yang sudah berjalan 3 bulan lebih ini yang sudah mau sesuatu itu suatu hal yang wajar dan patut dipertimbangkan secara adil, ya, karena sudah nyata-nyata bahwa memang yang dikatakan yang mereka mengaku katanya mendapatkan kuasa dari Joko Widodo itu memang tidak ada yang baik yang mulia. Itu sudah paham. Jadi janganlah kami mohon hal-hal yang normatif seperti ketidakhadiran tersangka itu diulang-ulang lagi yang mulia, sehingga ini kita akan melakukan waktu dan rakyat menunggu keadaan ini yang mulia. Jadi Joko Widodo ini bukan satu kali ini kita buka sudah 3 kali tentang ijazahnya itu yang mulia. Tidak ada kejelasan juga. Sampai beliau yang pun akan tetap kami juga yang mulia. Jadi kami mau kembali kita ada pasal 125 ayat 1 WR
dan pasal 149 dan 1 FP. Terima kasih, Mbak. Jadi ini ya, kita melangkah berjalan terus ini, jangan ditarik dulu ya, karena kemarin itu kita tidak tergugat melakukan perubahan terhadap penugasan Presiden sekarang Joko Widodo secara pribadi, sehingga Joko Widodo dipanggil secara pribadi. Ini baru satu kali panggilan. Nanti sudah disampaikan oleh Digi, itu pasal 123 yang sama dengan 149 RBG tidak 123 ya. Kalau tidak datang, maka dipanggil sekali lagi. Nanti kita dulu ya. Ini kami berpegang teguh di sini pada pokok sadar, nggak bisa mengambil keputusan di luar dari itu. Oleh karena kita diperintahkan dipanggil sekali lagi, maka dipanggil lagi. Kalau seandainya juga tidak ada anggota yang lain yang dipanggil, kalau 1, 2, 3 air itu dimungkinkan ya tadi dari sebelahnya anjurkan dipanggil lagi bisa tersek, tapi kalau juga lain bisa tersek, sehingga kita panggil lagi karena tidak datang baru sekali ini ya. Nanti majelis hakimnya diminta tadi mengambil sikap, kami mengambil sikap pada panggilan nanti dari sini kita mengambil sikap. Jadi ini hanya masalah prosedur aja, bukan berarti kami ragu-ragu, bukan berarti kami melihat, tidak ada, hanya karena perintah kita benar, disuruh panggil sekali salah satu yang dua. Jadi kita nggak bisa langsung konteks pasal 123 ayat yang mulai sampaikan itu. Di sini konteksnya adalah perbaikan karena kita sudah melakukan mediasi. Jadi memang dimungkinkan kalau sekali panggil itu, ya, berarti tergugat tidak menggunakan haknya. Karena di sini perbaikan, bukan panggilan awal. Mungkin bisa digunakan panggilan ke-1, ke-2, dan ke-3. Itu satu konteks pasal 123 dan seterusnya. Tapi di sini para tergugat sudah hadir. Proses tidak mungkin, tapi hak daripada 1/1 tidak digunakan, di mana kita perbaikan, bukan gugatan awal. Jadi kita pun kalau misalnya hari ini sidang hari ini tergugat dipanggil lagi, kami pun keberatan yang mulia. Oke, jadi itu tidak bisa. Ini kan tidak ada perubahan signifikan, perbaikan cuma posisi presiden di belakangkan, alamatnya sama, semua sama. Itu semua dia tahu. Dalam waktu 4 kali sidang mediasi dia tahu juga, tapi kan bebal tidak didengar. Jadi kemudian bukan kita tidak mengerti prosedur tadi justru malah kita mengerti. Tolong posisi hukumnya kita ini perbaikan, bukan perubahan. Sudah kesekian kali, jadi jangan dipakai kembali yang nol, yaitu soal panggilan pertama. Itu logik hukumnya tidak ada. Kecuali kita memang baru memanggil pertama, boleh yang kedua. Nah makanya itulah saya bilang, tolong Anda sebagai hakim harus bijak dan punya kode etiknya, jujur, benar, adil, profesional. Bahkan ada satu lagi, disiplin. Ada kata disiplin sebagai kode etik. Nah saya melihat kalau begini yang boleh tidak disiplin secara ilmu hukum, tidak bermaksud ini ya, tapi kita ini kan punya ilmu yang sama, saya tidak harus berbeda gitu ya. Mohon di sisi lain hakim harus bisa menemukan hukum dalam situasi ini. Jadi gitu ya, kami majelis hakim sudah bermusyawarah tetap memandangi subjeknya itu berubah. Yang satu sebagai pejabat administrasi negara presiden itu sekarang sebagai subjek hukumnya itu adalah masuk orang ini, bukan pejabat administrasi negara yang sebagai presiden, bukan sangat berubah secara signifikan. Yang ya. Jadi ya. tolong dulu ya, sebentar dulu saya jelaskan.
Itulah sehingga menjadi satu perpandangan bahwa ini berubah subjek hukumnya untuk K21 sehingga dilakukan panggilan awal seperti yang diperintahkan oleh 123 ayat dipanggil sekali. Nah itulah makanya kita pelajari ya. Saya kira itulah pegangan kami. Jadi tolong jangan apa namanya ya, dipaksakan dari melanggar, nanti dibuat daripada ayat susah persepsi dalam memahami subjek hukum ini yang kita berbeda. Subjek hukum tidak berubah, tetap Joko Widodo itu subjek hukum. Dalam konteks ini perubahan dalam pengertian jabatan. Ya itu kan perbaikannya. Tapi substansi subjek hukum tidak berubah. Joko Widodo yang diduga memalsukan ijazah ini dipakai sebagai untuk jadi presiden. Karena menurut pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, syarat untuk menjadi capres harus memiliki ijazah. Nah ijazahnya palsu, jadi menggunakan ijazah palsu menjadi presiden. Makanya kita balik di Jokowi yang sekarang menjadi presiden. Itu subjek hukum, bukan berubah dari sekular jadi sekulari, bukan. Tapi Joko Widodo juga yang justru mengatasnamakan pribadinya, mengklaim jadi presiden, bikin utang ugal-ugalan, bikin segala macam kekacauan yang luar biasa. Targetnya sama. Dan jangan lupa yang mulia, klien kami yang pertama Bambang Tri dan Gus Dur telah dipenjara hari ini 4 tahun di bawah tanah berada di penjara. Apa kalian mulai ini masih orang? Tidak ada perubahan subjek hukum, tetap Joko Widodo yang sekarang menjabat presiden. Itu aja perubahannya. Gitu. Perbaikan. Jadi kami tetap mengatur ini dicatat berbicara ya pendapat seperti itu. Tetapi majelis hakim sudah bermusyawarah menganggap ini gugatan khusus untuk tergugat satu ini itu adalah pribadi Joko Widodo. Disebutkan juga secara tegas dalam gugatan dari Joko Widodo secara pribadi. Misalkan majelis hakim mengenai sangat tidak hukumnya kemarin presiden Indonesia. Ya sekarang Jokowi juga sebagai presiden. Siapa itu? Nantilah kalau majelis hakim dianggap beliau silakan aja keberatan. Tapi kependapat majelis hakim bahwa ini majelis hakim kapan musyawarahnya? Setiap dia nggak ada musyawarah. Yang ideal seperti dulu itu yang musyawarah. Yang pegangannya sama dengan kita tadi. Nah ini kami pengusaha tadi tetap menginginkan paling sekali lagi kesimpulannya. Jadi kita tidak cepat ini. Yang mulia, berarti kalau melihat redaksi yang mulia sampaikan, benar yang kami duga bahwa yang mulia ini sedang menjalankan bonus komunis. Jadi yang mulia sedang menjalankan politik keadilan yang menyenangkan penguasa. Betul. Kami bertanya yang mulia, kenapa Anda menganggap bahwa kami sebagai warga negara yang juga tidak sama dengan hal tersebut? Kami menghargai yang mulia sebagai dominus litis, tapi Anda tidak menggunakan maksimal hak tersebut. Bagaimana alasan yang mulia tentang Bambang Mekti dan Rusmu yang hari ini sudah berbicara dengan dakwaan palsu dan jaksa? Jangan begitu yang mulia, jangan begitu. Anda menyatakan Anda sedang berdiskusi, saya tidak melihat itu. Berarti itu bukan diskusi barangkali, atau kali-kali barangkali itu. Apapun yang kami sampaikan, kalau yang mulia sudah punya sendiri dari awal persidangan sudah dipersiapkan, maka itu percuma karena Anda yang memutuskan yang mulia. sebagai kuasa hukum
dari prinsipalnya hadir di sini supaya nanti kita di luar nggak tempat ini jangan capek saya. Mohon izin yang mulia, jika diizinkan prinsipal kasihlah pendapat yang berbicara karena dia prinsipal punya. Saya kira sudah ya. Saya sangat menghargai apa yang disampaikan, saya sudah pahami. Tapi pegangan kami adalah akhir mengenai prosedur pemanggilan, persyaratan pemanggilan baru kita bisa meninggalkan tidak tahan di persidangan. Ya, jadi itu tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Egi tadi, pasal 123 yang sama 149 PG itu dipanggil sekali lagi sampai 125. Kalau tidak bisa diaplikasi karena tidak lain hadir. Jadi itu pegangan kami, sehingga kami harus menunda seminggu lagi. Apakah mengizinkan prinsipal? Saya kira kami memahami, cuma kasih ini panggilannya besar. Jadi tidak diizinkan. Nantilah ada waktunya. Cukup disampaikan oleh sudah sampaikan. Saya mohon izin dulu yang mulia kepada prinsipal, mohon saya ambil keputusan. Tapi jangan dikomplain dan sebagainya, karena ini situasi harus ada keputusan dari kami. Pak Taufik, Pak Rizal, bicara biasa. Oke ya, jadi nantilah waktunya. Gini yang mulia, kami menghargai dengan sangat hormat kepada majelis hakim dengan alasan prosedural hukum yang digariskan oleh HIR pasal 123 memanggil sekali lagi. Pertanyaan saya dua yang mulia. Pertama, kapan kami nunggu? Apa harus 10 minggu lagi? Ya, satu minggu kan. Oke. Makanya alamatnya di sini. Oke. Ya, 2 minggu lagi dan terjadi jadi insya Allah seminggu depan. Kamis depan. Ya. Jamnya 10. Jamnya 10, 11. 10, 11. Oke, kita pastinya jam 11 ini nunggu kita Pak. Baik. Yang mulia. Nah, kedua. Udah. Panggilan. Nanti kalau ini Pak, yang mulia juga beralasan akan tes pemanggilan itu. Ini yang kedua sebenarnya. Nanti dia akan beralasan lagi pemanggilan. Yang kedua, insya Allah pekan depan ada lagi sidang dengan fokus hasil pemanggilan kepada Joko Widodo yang kedua. Nah, pertanyaan serius saya, apakah ada lagi kalau jika Jokowi lagi tidak datang ada panggilan yang ketiga? Pasti. Jalannya masuk Pak, bikin pada follow. Ini akan Oke, saya ngerti yang mulia. Saya tidak bermaksud beyond melampaui yang mulia, tapi logika saja. Saya bertanya itu karena memang belum terjadi. Karena itulah saya bertanya. Nah, ada ilmu yang menjawab itu, namanya prediksi. Nah, prediksi kita, Jokowi apa juga atau tidak mau gunakan lagi aktivitasnya. Dia kan sudah saya mendaftar itu. Oleh karena itu, pertanyaan saya, apabila pekan depan dia tidak hadir, prediksi kita itu bagaimana sih hadir? Apakah mati lagi? Yang ketiga, atau bikin keputusan provisional sebagai hakim. mohon maaf ya, benar tadi disampaikan dalam hukum juga ada namanya kita juga ada untuk
Tetapi kami majelis hakim di persidangan ini selalu kita melihat fakta waktu mengambil keputusan. Sepanjang itu belum terjadi fakta, kami nggak bisa mengambil satu. Itu aja ya. Kalau bersandar kepada belum ada fakta, berarti yang mulia tidak ngerti ilmu prediksi. Yang kedua, fakta dalam konteks hukum masih mungkin yang mulia manggil ketiga, masih mungkin, maka kali tadi. Tetapi juga masih mungkin yang mulia pada minggu depan kalau dia tidak ada bisa ambil keputusan, ini juga kepastian. Oleh karena itu pertanyaan saya diulangi, prediksi jika Joko Widodo tidak hadir lagi, apa sikap yang mulia? Karena kita itu udah berkali-kali disakiti hati kita ini. Jangan yang mulia membantu mereka menyakiti kita. Berat dosanya. Oleh karena itu, tolong dengan apa? Jawab kepastiannya. Jika, kan boleh dalam tadi jawab jika tidak ada selanjutnya, saya akan begini. Itu bahan sakit yang profesional. Nanti kami jawab sebagai kendaraan. Kalau itu jawaban hakim saya hormati. Lihat fakta minggu depan. Tapi jangan lagi berkilah panggil lagi yang ketiga. Tidak logis dari sekarang. Terima kasih yang mulia, karena minggu depan Anda akan bersikap. Kami juga ingin menyampaikan bahwa kami tidak sudi di luar negeri. Kami tidak ingin peradilan yang menghina akal sehat. Jadi jangan jangan keadilan yang menyenangkan penguasa. Karena faktanya hari ini Jokowi memang bisa berkuasa. Semua produk yang dia lakukan itu cacat hukum. Semua produk yang dia lakukan itu tidak membahagiakan bangsa Indonesia. Itu bagian untuk membuka sebagai bentuk pertanggungjawaban kami sebagai warga negara. Jadi saya meminta agar yang mulia yang kami hormati, tempat kami berharap tidak berkolaborasi dengan pemimpin yang suka membohongi rakyat, menyakiti rakyat dan korupsi. Jadi kalau saya menyimak tadi banyak sekali sebenarnya undang-undang yang mau disampaikan. Bersabarlah. Kamu ini bisa dibeli. Kita masih legal standing, Jokowi tidak hadir, itu asumsi prediksinya. Bagaimana sikap hakim sudah dijawab, nanti kami akan bersikap. Oleh karena itu kita tunggu di depan, itu logika sistematisnya. Tapi jangan nanti berkilah minggu depan itu akan begini, akan panggil hakim ketiga. Itu maksud saya, harus ada keputusan minggu depan itu. Tegas. Ada ukur yang mulia tidak bermaksud mengajari, tapi kami baca di Al-Quran surat An-Nisa ayat 135. Kalau ada yang tidak muslim, anda pengetahuan, tapi bagian muslim harus diimani. Perintah An-Nisa 135 itu, jadilah kamu penegak keadilan, bersaksi karena adil meskipun dirimu sendiri dan orang tuamu, kerabatmu dan seterusnya. Kalau kamu berlaku tidak adil, kamu zolim, disiapin neraka saja. Dari Sunan Komunitas Audio kembali sekali lagi satu minggu itu dari Kamis tanggal 1 Juli satu minggu.
Ini maksudnya apa orang bayar? Iya. Nggak boleh juga jangan lama-lama.